Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Bua, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ende, SMPN 1 Atap Pulau Ara. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya Pak. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak dalam kebetulan kami harus memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan pemimpin. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan pada saat ketika dilema etika. Nah Bapak, fokus kita hari ini yaitu tentang pengambilan keputusan etis dalam lingkungan sekolah. Sebagai kepala sekolah yang berpengalaman, saya secara pribadi ingin tahu bagaimana Bapak mengenai situasi dilema etika. Jadi Bapak kita mulai sudah dengan pertanyaan pertama ya Bapak ya. Yang pertama itu selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan kasus itu, yang pertama saya mempelajari atau melihat jenis kasusnya. Apakah kasus itu berkaitan dengan kasus etika atau kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus moral. Kemudian kasus tersebut harus segera diselesaikan atau membutuhkan waktu yang lama. Kalau membutuhkan waktu yang lama, saya mesti perlu bersama Bapak Ibu Guru untuk didiskusikan. Jadi kasus-kasus ini Bapak melihat dari kasus etika, yaitu yang berdasarkan antara benar dan salah, atau bujukan moral yang berdasarkan pada benar versus salah. Tadi benar versus benar dan benar versus salah. Lalu yang pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika terjadi kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk mencari solusi dan mengambil keputusan, dan biasanya didasarkan pada rasa peduli dan kasih sayang, serta selalu memikirkan dampaknya, apakah nanti jangka panjang atau jangka menengah. Jadi lebih menitik beratkan rasa peduli, rasa kasih sayang ya Pak ya. Baik Bapak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah yang dapat saya lakukan selama ini yaitu saya melakukan analisis kasus, itu ya. Lalu melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian juga mencari data dan fakta yang ada atau data dan fakta yang mendukung itu, serta menguji kebenaran, lalu kemudian mengambil keputusan dan tidak terlepas selalu mendiskusikan dengan rekan-rekan itu. Tidak terlepas dari harus selalu berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru, terus melihat fakta dulu, terus yang berikut melakukan analisa kasus dulu ya Pak ya. Baik, yang berikut, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan menyangkut dilema etika, yaitu membuat keputusan
keputusan yang adil dan tidak memihak. Kemudian menjelaskan alasannya di balik keputusan yang jelas. Kemudian juga adanya kerjasama dan keterbukaan dari baik itu. Keterbukaan lalu membuat keputusan Bapak tidak memihak salah satunya Pak ya. Baik, yang berikut pertanyaan berikut Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya mengambil keputusan itu biasanya ada rasa tertantang dalam perasaan dari Bapak. Kira-kira apa itu? Yang merupakan tantangan bagi saya dalam mengambil keputusan, saya harus mempertimbangkan segala dampak, berpikir dengan matang dan tidak menuruti emosi. Harus mempertimbangkan dampak ke depannya seperti apa. Kalau ambil keputusan ini pasti ada dampaknya ya Pak. Lalu yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Nah, bentuk apa yang Bapak jalankan selama ini? Itu dalam mengambil atau menangani kasus, itu dilihat kalau kasusnya ringan biasanya langsung diselesaikan. Sedangkan kasus atau masalah yang besar itu perlu dijadwalkan untuk penyelesaian dan biasanya didiskusikan dengan Bapak itu. Kalau yang ringan bisanya langsung diselesaikan ya Pak. Lalu yang berikut, pertanyaan berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam dilema etika ini? Yang pertama, adanya kerjasama dari Bapak Ibu guru, terutama guru penggerak dan calon guru penggerak. Di sini karena di sini ada guru penggerak dan termasuk ibu adalah calon guru penggerak. Saya merasa bersyukur karena banyak sekali memberi masukan dalam mengambil keputusan di sekolah ini. Itu saja ya Pak. Ya, jadi memang di sini ada sebelum ada calon guru penggerak memang sudah ada guru penggeraknya yang bisa memberikan wawasan atau masukan kepada Bapak untuk bagaimana cara pengambilan keputusan. Ya. Lalu yang berikut Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema itu? Biasanya kan Bapak pasti ada pengalaman yang ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, kira-kira pembelajaran yang bisa dipetik oleh Bapak itu apa? Pembelajaran yang dapat saya petik, yang pertama, pemimpin harus tetap tenang dan objektif dalam mengambil keputusan. Selain itu, terus-menerus belajar dari pengalaman yang ada. Dan yang terakhir, kerjasama dan keterbukaan dengan rekan-rekan guru itu perlu terjadi. Terima kasih Bapak atas berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga ini ya Pak. Jadi pengetahuan ini tentunya akan sangat berguna bagi para calon guru penggerak seperti saya Pak dalam menghadapi dilema etika di masa depan. Semoga dengan wawancara hari ini bisa memberikan pengetahuan ataupun hal-hal yang membawa dampak positif bagi saya ke depannya ya Pak. Terima kasih banyak Pak, selamat siang. Selamat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Baik Ibu, kebetulan dalam kesempatan ini kami akan dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yaitu kami harus mewawancarai
dua kepala sekolah termasuk dengan ibu. Ya, jadi fokus kita hari ini itu tentang pengambilan keputusan etis dalam lingkungan sekolah. Sebagai kepala sekolah yang berpengalaman itu tentunya ibu sudah berpengalaman dalam sebagai kepala sekolah. Saya ingin tahu bagaimana mengenai situasi dilema etika. Karena itu mari kita mulai dengan pertanyaan pertama ya ibu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana ibu mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral? Baik, biasanya untuk mengenal sesuatu kasus ada beberapa tanda. Itu yang pertama biasanya adanya dua pilihan yang sama-sama dan mengandung nilai kebaikan. Lalu yang kedua adanya keraguan dan kebimbangan dalam memilih salah satu pilihan. Lalu yang berikut adanya potensi konsekuensi dari setiap pilihan. Itu biasanya contohnya seperti pada siswa yang ada seorang siswa yang berprestasi dan saat dipilih untuk mewakili di sekolah dalam dua lomba yang bersama. Pertanyaan kedua ibu, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Biasanya dalam pengambilan keputusan kami di sekolah membutuhkan tim atau adanya tim khusus. Biasanya tim itu terbentuk dari guru, dari staf dan juga dari orang tua murid. Ya. Iya. Untuk dalam tim tersebut biasanya membahas ada beberapa seperti sebelum membahas kasus, biasanya pertamanya yang dilakukan adalah mengambil keputusan sebanyak mungkin dari yang terlibat, pihak terlibat. Lalu yang berikutnya biasanya kami menganalisis dulu pilihan secara saksama. Lalu yang berikut biasanya otomatis harus mengambil sebuah keputusan sambil melihat prinsip-prinsip yang ada di sekolah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ibu. Apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa ibu ikuti dalam situasi tersebut? Ada beberapa langkah yang biasanya kami ikuti. Itu yang pertama, mengidentifikasi dulu pada semua pihak yang terlibat. Lalu setelah mengidentifikasi, biasanya yang kedua itu mengumpulkan informasi yang relevan. Lalu yang ketiga juga dapat membuat keputusan. Setelah membuat keputusan juga ada komunikasi dari semua pihak yang terlibat. Jadi ada bentuk komunikasi dari pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan yang berikut ibu, menurut ibu apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling efektif? Kalau menurut saya dalam pengambilan keputusan yang paling efektif adalah melibatkan semua pihak yang terlibat dan juga harus bisa mendengarkan pendapat mereka dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Lalu yang kedua otomatis harus bisa mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Lalu yang berikut setelah mempertimbangkan harus membuat keputusan yang adil, juga tidak boleh memihak di salah satu pihak. Lalu yang berikut dapat menjelaskan alasan di balik keputusan itu. Baik ibu. Pertanyaan yang berikut ibu,
Apa saja tantangan utama yang Ibu hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Biasanya ada tantangan, kira-kira tantangannya seperti apa? Baik, untuk tantangan pasti selalu ada, dan biasanya dan itu kita tidak bisa lari, kita harus tetap menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama biasanya harus memastikan kepada semua pihak, lalu semua pihak yang merasa didengar dan dihargai. Lalu yang berikut dapat menjaga kerahasiaan informasi yang secara sensitif. Lalu yang berikut dapat menangani, biasanya harus menangani emosi yang kuat dari pihak yang terlibat. Itu tantangannya. Lalu yang pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki jadwal atau memiliki jadwal khusus atau maksudnya dalam menyelesaikan masalah atau dalam kasus dilema etika, Ibu memiliki jadwalnya atau tidak? Kalau untuk jadwalnya di sekolah kami tidak memiliki jadwal secara khusus, tetapi biasanya ada tim menyelesaikan kasus tersebut, dan biasanya kasus tersebut biasanya diselesaikan dalam 1 sampai 2 minggu dapat diselesaikan. Kalau kasus ringan bisa diselesaikan memang? Iya, bisa diselesaikan. Yang berikutnya, apakah ada orang atau faktor tertentu yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ini seperti yang pada tadi di atas sudah disampaikan bahwa di sekolah kami memiliki tim khusus, dan tim khusus itu terdiri dari staf, dari guru, lalu dari staf, juga dari orang tua. Untuk tim tersebut ada beberapa yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan itu, seperti tim khusus itu juga dapat memikirkan nilai-nilai sekolah dan juga prinsip-prinsip etika, lalu juga dari beberapa pengalaman pribadi. Baik, pertanyaan berikut. Apa pelajaran utama yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Bisa mungkin ada beberapa pengalaman. Kalau untuk pengalamannya yang dapat saya pelajari dari kasus dilema etika tersebut, itu yang pertama, tidak ada solusi yang mudah dalam kasus dilema etika tersebut. Lalu yang kedua, itu sangat penting dan selalu mempertimbangkan dalam semua aspek. Karena setiap aspek itu ada konsekuensinya dari setiap pilihan. Lalu yang berikut itu sangat penting dan tetap tenang. Lalu dapat secara objektif dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih atas berbagi ilmunya dan pengalaman yang sangat berharga ini Ibu. Pengetahuan ini tentunya akan sangat berguna khususnya bagi saya calon guru penggerak dalam menghadapi dilema etika di masa depan nanti. Terima kasih banyak Bu, selamat Sama-sama dan sukses.